Setelah menyaksikan aksi pengkhianatan yang baru saja ditunjukkan oleh Tetua Wuya beserta 4 sesepuh lainnya, seluruh anggota Sekte Racun pun seketika dipenuhi amarah dan berteriak mengatakan, "Para tetua, apa yang telah kalian lakukan?" Ekspresi Wuya dan 4 tetua lainnya pun serentak berubah menjadi jelek setelah serangan yang telah mereka persiapkan dengan sempurna itu dapat ditahan oleh Xiaoyan dengan mudah. Dikarenakan rencana mereka telah sepenuhnya gagal, 5 tetua tersebut pun bergegas pergi ke arah gerbang 10.000 kalajengking. Melihat sekelompok pengkhianat itu mencoba melarikan diri, Xiao Yishan pun dengan cepat melambaikan tangannya dengan lembut dan membuat ruang di sekitar para tetua itu terdistorsi. Setelah pergerakan mereka melambat, Xiao Yishan lantas melesatkan 5 serangan mematikan dan berniat membunuh mereka semua sekaligus. Wuya beserta 4 tetua lainnya pun seketika pucat bukan main. Mereka sungguh tak menyangka gadis racun tersebut akan bertindak sekejam ini. Melihat anak buahnya akan dibantai, Si Bian pun tak tinggal diam dan segera menjemput mereka berlima. Sesampainya di sana, Si Bian lantas menghempaskan tongkat kalajengking miliknya hingga mengeluarkan 5 pancaran racun yang secara langsung membentur kelima serangan Xiao Yishan. Kedua energi ganas ini saling bertabrakan di udara hingga menyebabkan kabut beracun yang cukup tebal. Ketika kabut itu mulai menyebar, 2 serangan Xiao Yishan pun melesat keluar seperti kilat dan langsung menembus 2 pengkhianat yang sedang berlindung di belakang Si Bian. Dalam sekejap, tubuh kedua pengkhianat yang terkena serangan racun Xiao Yishan itu pun mengalami korosi yang sangat kuat. Hanya dalam hitungan detik, darah daging yang menempel di tubuh mereka pun lenyap sepenuhnya dan hanya menyisakan tulang belulang. Wuya dan 2 tetua lainnya yang selamat pun secara alami menelan ludah sembari menunjukkan rasa takut yang luar biasa. Jika sebelumnya tetua Si Bian tidak membantu, mereka semua pasti sudah bernasib sama dengan tengkorak tersebut. Wajah Si Bian pun perlahan berubah menjadi gelap dan serius. Amarah yang luar biasa terlihat jelas dari tatapan matanya setelah melihat kedua anak buahnya dibunuh tepat di hadapannya. Hal ini sama saja seperti mencoreng harga dirinya sebagai ketua sekte. Sementara itu, Xiaoyan yang berada di belakang Xiao Yishan lalu menoleh ke arahnya dan berkata, "Sepertinya situasinya sangat tidak menguntungkan. Tampaknya gerbang 10.000 kalajengking ini sudah menyiapkan beberapa rencana untuk sekte racun sejak lama. Bahkan jika hari ini kita tidak bertindak, cepat atau lambat mereka juga pasti akan menyerangmu." Namun setelah pengkhianatan 5 tetua itu, kini sekte racun hanya memiliki 4 dohuang yang tersisa. Sementara di pihak lawan masih ada 8 ahli dohuang termasuk kepala gerbang Sisan. Jika Xiaoyan dan yang lainnya tidak datang membantu, kemungkinan besar sekte racun akan tumbang dalam pertempuran kali ini. Sesaat setelah itu, kilatan dingin di mata Si Bian pun kembali terlihat. Dia lalu mengatakan, "Gadis racun, izinkan pria tua ini mencoba seberapa kuat generasi muda sepertimu yang katanya telah menaklukkan seluruh penjuru kekaisaran Cuyun." Mendengar deklarasi perang tersebut, Xiao Yishan pun seketika mengerahkan seluruh energi racun di dalam tubuhnya. Di situ, kuku Xiao Yishan tumbuh hingga menyerupai 10 pedang pendek yang menyatu dengan tangannya. Tentu saja kuku tersebut telah dipenuhi oleh racun yang sangat mematikan. Dalam sekejap, dia pun melesat seperti bayangan hitam yang mengarah lurus tepat ke arah Si Bian berada. Tak tinggal diam, Si Bian pun ikut bergerak dengan kecepatan tinggi sampai akhirnya benturan dahsyat yang merobek dimensi pun terjadi akibat serangan yang mereka berdua lancarkan. Sementara kedua elit Dozong ini masih bertempur hebat di atas cakrawala, Sisan selaku kepala gerbang kemudian dengan lantang memerintahkan seluruh pasukan sekte kalajengking untuk ikut menyerang. Setelah perintah itu terdengar, lautan pasukan yang tak terhitung jumlahnya dari kedua sekte besar ini pun saling bertarung satu sama lain. Langit seketika menjadi hidup begitu pertempuran yang kacau balau ini dimulai. Kedua belah pihak pun terus bertukar serangan tiada henti hingga menyebabkan ledakan doki terjadi di mana-mana. Di tengah pertempuran besar tersebut, 2 sosok manusia pun akhirnya terbang dan berhenti tepat di hadapan Xiaoyan. Mereka adalah Wuya dan tetua yang mengkhianati sekte racun sebelumnya. Melihat kemunculan 2 sosok tersebut, Xiaoyan lantas tertawa sembari mengatakan, "Karena kalian berani muncul di hadapanku, maka jangan salahkan aku jika harus bertindak kejam." Tetua Wuya pun segera tertawa terbahak-bahak begitu mendengar kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Xiaoyan. Mereka berdua jelas tahu bahwa Xiaoyan hanyalah seorang dohuang bintang 1. Sedangkan mereka berdua adalah praktisi puncak dohuang dan bintang 4 dohuang. Dengan perbedaan level serta jumlah tersebut, bukankah pemenang dari pertempuran ini sudah bisa ditentukan? Meskipun sebelumnya Xiaoyan berhasil menahan serangan gabungan dari 5 ahli dohuang,
Tetapi Wuya menduga kalau semua itu bisa terjadi berkat bantuan Xiao Yeshan. Lagi pula sangat tidak masuk akal jika seorang Do Huang bintang 1 mampu menahan serangan gabungan seperti itu dengan kemampuannya sendiri. Pemikiran inilah yang membuat Wuya merasa sangat percaya diri dan yakin mereka berdua pasti bisa membunuh Xiao Yan dengan mudah. Sesaat kemudian Doki Hijau Giok pun secara perlahan mulai merembes keluar dari tubuh Xiao Yan. Melihat kondisi sekte racun saat ini cukup dirugikan, Xiao Yan pun tak punya pilihan lain selain menghabisi kedua pengkhianat tersebut secepat mungkin. Setelah memikirkan hal itu, Xiao Yan lantas mengaktifkan teknik perubahan 3 api surgawi untuk meningkatkan kekuatannya. Tentu saja peningkatan level spontan seperti itu membuat Wuya tak bisa berpikir dengan akal sehat. Dalam hitungan detik, Xiao Yan pun menghilang bagikan cahaya kilat dan muncul di belakang mereka berdua untuk melancarkan serangan pembuka. Melihat Xiao Yan yang muncul secara tiba-tiba, Wuya dan tetua Do Huang yang bersamanya pun segera membalikkan badan secepat mungkin untuk menangkis pukulan Xiao Yan. Benturan ini menyebabkan kedua belah pihak terpental mundur hingga beberapa langkah. Di situ Wuya akhirnya menyadari bahwa sepertinya Xiao Yan telah menggunakan sebuah metode khusus yang bisa meningkatkan kekuatannya sementara waktu. Oleh karena itu, dia lantas meminta tetua Do Huang yang bersamanya untuk mengulur waktu sampai metode tersebut berakhir. Dengan begitu, mereka bisa membunuh Xiao Yan dengan mudah. Namun sayang, sebelum rencana itu dimulai, Xiao Yan sudah bergerak lebih dulu dan muncul di hadapan tetua Do Huang yang berada tak jauh dari posisi Wuya berada. Sontak hal ini membuat tetua Do Huang itu dipenuhi kepanikan yang luar biasa. Nyala api hijau di tubuh Xiao Yan pun seketika melonjak hebat dan terus mengalir ke dalam tinju Xiao Yan. Tetua Do Huang itu dapat merasakan bahwa energi di tangan Xiao Yan tersebut sangatlah berbahaya. Oleh karenanya, dia segera mengepakkan sayap doki yang ada di punggungnya dan mencoba melarikan diri sejauh mungkin. Namun sayang, Xiao Yan dapat dengan mudah mengikuti pergerakannya hingga akhirnya dia pun mendaratkan pukulan peledak oktan tepat ke dada tetua Do Huang tersebut. Serangan telak ini menyebabkan seteguk darah segar mengalir deras dari mulut tetua. Xiao Yan yang melihat kesempatan itu pun dengan cepat melancarkan serangan berikutnya hingga membuat tetua itu tak lagi bernyawa. Tetua Wuya yang melihat rekannya telah mati dan jatuh dari langit itu pun seketika terkejut bukan main. Dia sungguh tak menyangka hanya dalam beberapa pertukaran singkat Xiao Yan telah berhasil membunuh seorang ahli Do Huang bintang 4. Hal ini sontak membuat Wuya menyadari bahwa Xiao Yan bukanlah seorang Do Huang biasa seperti yang dia pikirkan. Sementara itu, para ahli dari kedua belah pihak yang menyaksikan kekuatan Xiao Yan sebelumnya juga ikut merasa terkejut. Kemenangan itu tentu membuat seluruh ahli dari sekte racun merasa sangat gembira dan semakin meningkatkan semangat tempur mereka. Sebaliknya, ekspresi para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking kini perlahan berubah menjadi jelek. Kematian tetua Do Huang dari pihak mereka itu tentu akan sangat berpengaruh dalam pertempuran besar selanjutnya. Dikarenakan hanya tersisa tetua Wuya seorang, Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan langsung mengaktifkan segel mantra di tangannya. Melihat energi Doki di sekitar Xiao Yan terus meningkat tanpa henti, Wuya pun sangat yakin bahwa Xiao Yan pasti akan menggunakan teknik Doki yang sangat mematikan. Meski dipenuhi rasa takut, Wuya tentu saja tidak bisa mundur dari pertempuran besar itu. Jika tidak, maka kedepannya dia tidak akan bisa lagi menjadi bagian dari sekte Kalajengking. Karena tak punya pilihan lain, Wuya lantas memutuskan untuk bertaruh dan menggunakan serangan terkuat yang dia miliki. Sesaat setelah itu, Doki berbau amis pun melonjak hebat dari tubuh Wuya dan berubah menjadi seekor kelabang raksasa. Wuya kemudian memuntahkan seteguk darah segar dan mengoleskannya ke bagian avatar kelabang tersebut hingga membuatnya berubah menjadi warna merah. Setelah teknik pamungkasnya berhasil disempurnakan, Wuya lalu menatap Xiao Yan dengan penuh amarah sembari memerintahkan kelabang raksasa itu untuk menyerang ke arah Xiao Yan. Di saat yang bersamaan, segel mantra di tangan Xiao Yan juga telah sepenuhnya diselesaikan. Xiao Yan kemudian menghirup beberapa tarikan nafas sebelum akhirnya melesatkan segel pembalik gunung yang langsung membentur kelabang raksasa itu hingga menyebabkan ledakan Doki yang sangat dahsyat. Sesaat kemudian, kelabang raksasa itu pun perlahan hancur dan menghilang karena tak mampu menahan serangan Xiao Yan. Seutas darah pun seketika merebas keluar dari mulut Wuya setelah avatar kelabang miliknya itu dihancurkan. Tetua Wuya sungguh tak menyangka serangan pamungkas yang dia banggakan selama ini dapat dihancurkan oleh Xiao Yan dengan begitu mudah.
Di saat yang bersamaan, segel tangan raksasa milik Xiaoyan kemudian melesat hebat dan menghantam Wuya dengan sangat keras. Setelah menerima serangan itu, Wuya pun kehilangan kesadaran sembari melayang jatuh ke tanah. Para ahli dari kedua belah pihak pun seketika dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Meski beberapa waktu yang lalu Xiaoyan telah membunuh tetua Do Huang bintang 4, tetapi hal itu jelas sangat berbeda dengan Wuya. Bagaimanapun, Wuya merupakan seorang ahli di puncak Do Huang dan hanya perlu selangkah lagi menuju ke tingkat Douzong. Seluruh ahli dari Sekte Kalajengking mulai merasa khawatir dan memprediksi bahwa saat ini hanya kepala gerbang Sisan dan juga ketua sekte mereka yang bisa berhadapan dengan Xiaoyan. Sesaat kemudian, Xiaoyan lantas mengambil beberapa pil obat dari dalam cincin penyimpanannya untuk membantu mempercepat pemulihan Doqi di dalam tubuhnya. Setelah kondisi Xiaoyan pulih sepenuhnya, dia lalu mengalihkan pandangannya ke arah tetua Wuya yang sedang terluka parah. Tentu saja Xiaoyan tak akan memberikan kesempatan kepada tetua Wuya untuk memulihkan diri. Dalam sekejap, niat membunuh yang luar biasa pun terlintas di matanya dan sebuah energi api pun mulai terkumpul di ujung jari Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan akan menembakkan Doqi tersebut, sebuah gelombang Doqi berbau amis pun muncul entah dari mana dan menargetkannya. Dari aura yang terkandung di dalamnya, Xiaoyan dapat merasakan bahwa orang ini sepertinya sedikit lebih kuat dari Wuya. Dan benar saja, orang yang menyerangnya kali ini ternyata adalah kepala gerbang Sisan. Meski serangan yang cukup kuat itu akan menghantam tubuhnya, Xiaoyan sama sekali tak berpindah dari posisinya berdiri. Dalam hitungan detik, sebuah cahaya petir pun membungkus tubuh Xiaoyan hingga membuatnya sedikit bergetar. Sisan yang melihat Xiaoyan hanya berdiam diri pun segera menghantamnya dengan sekuat tenaga. Namun sayang, kali ini dia telah tertipu. Sosok yang baru saja dia targetkan itu ternyata hanyalah sebuah bayangan dari teknik 3000 petir milik Xiaoyan. Begitu menyadari trik tersebut, Sisan pun segera mengamati seluruh area tempur dan menemukan bahwa Xiaoyan sudah berada tepat di hadapan tetua Wuya untuk menghabisinya. Nyala api yang sangat panas pun seketika merembes keluar dari kepalan tangan Xiaoyan sebelum akhirnya menghantam telak kepala Wuya hingga membuat tanda-tanda kehidupan yang ada di matanya lenyap sepenuhnya. Sisan yang menyaksikan secara langsung kematian Wuya tepat di hadapannya itu pun merasa sangat marah dan menatap Xiaoyan dengan kejam sembari berkata, "Dasar bajingan, Sekte Kalajengking milikku tidak akan berhenti sampai kau mati." Setelah mengatakan semua itu, Sisan lantas berteriak ke arah Xiaoyan dan memintanya untuk segera mengungkapkan identitasnya. Bagaimanapun, kematian seorang puncak Do Huang seperti Wuya jelas memberikan pukulan berat bagi Sekte Kalajengking. Terlebih jika berita ini sampai diketahui ketua sekte, hal ini pasti akan menjadi masalah besar. Tak lama kemudian, kesuraman pun mulai melintas di mata Sisan. Dia lalu mengeluarkan sebuah peluit berwarna biru dari dalam cincin penyimpanannya. Ketika peluit itu ditiup, Xiaoyan pun langsung waspada dan bersiap untuk menghadapi apa yang akan muncul selanjutnya. Sesaat setelah itu, makhluk raksasa pun tiba-tiba keluar dari balik kabut dan muncul di hadapan semua orang. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah ketika mengamati makhluk raksasa yang melayang di langit itu. Sepertinya itu adalah kalajengking raksasa berukuran lebih dari 100 kaki. Makhluk ini juga dikenal dengan sebutan kalajengking iblis langit. Kemunculan kalajengking raksasa ini sontak menarik perhatian semua ahli yang berada di medan tempur. Di situ Xiaoyan dapat merasakan bahwa kalajengking yang sangat besar ini adalah seekor magical beast tingkat 6 sama seperti Xian. Suara peluit ini bagaikan komando yang menggerakkan kalajengking raksasa tersebut. Begitu mendengar suara peluit, kalajengking itu lantas mengepakkan sayapnya dan meluncur ke arah Xiaoyan layaknya sebuah meteor jatuh. Di saat Xiaoyan mencoba menghindari serangan kalajengking itu, Sisan dengan cepat muncul di samping Xiaoyan untuk melancarkan serangan kejutan. Meski Xiaoyan berhasil menghindar, tetapi serangan dari ekor kalajengking raksasa itu sudah berada tepat di depan matanya. Dengan refleks di atas rata-rata, Xiaoyan pun berhasil memanfaatkan waktu yang sangat singkat itu untuk mengeluarkan pedang hitam miliknya dan memblokir serangan tersebut. Benturan itu membuat Xiaoyan terpental cukup jauh ke belakang. Tentu saja berhadapan secara langsung dengan magical beast tingkat 6 bukanlah pilihan yang baik. Selain itu, Xiaoyan jelas akan kesulitan jika harus menghadapi serangan kombinasi yang dilancarkan oleh Sisan. Namun di tengah pertempuran itu, Xian tiba-tiba saja muncul dan langsung menghadang kalajengking tersebut sembari berkata, "Xiaoyan, serahkan hewan besar ini kepadaku. Dengan begitu kau bisa fokus untuk mengalahkan kepala gerbang Sisan."
I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past.